Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Aku Nana Anggraina dengan NIM 23010273. Dan aku Tia Febrianti dengan NIM 230102125. Pagi-pagi kayak gini tuh paling enak sih ngobrol ya. Apalagi ditemenin deburan ombak di belakang nih. Dan ditemani keresahan akan dunia yang makin spooky. Iya lagi, kayaknya sekarang tuh kita buka HP aja bisa jadi bahan buat perusahaan buat ngumpulin data kita. Belum lagi kalau data itu dipakai sembarangan. Nah, itu tuh yang pengen kita bahas kali ini. Topiknya emang agak berat banget, tapi penting banget, yaitu soal big data. Dan gimana kita bisa menjaga hak kita sebagai pengguna. Nah, big data itu kayak pisau. Bisa dipakai buat bantuin masak, tapi kalau nggak hati-hati nih ya, itu tuh bisa nyakitin kita juga. Makanya harus ada pengaman, yaitu kebijakan etis, supaya teknologi jalan terus tapi tetap jaga hak kita sebagai manusia, bukan cuma objek data. Tenang, kita nggak bakalan ceramah kok di sini, tapi kita bakal bahas satu persatu dari isi kebijakan yang udah kita susun. Betul banget, mulai dari prinsip etika sampai studi kasus dan penerapannya. Lengkap deh pokoknya. Tapi tetap dengan gaya kita yang santai kita berdua. Langsung aja yuk kita mulai ke bagian pertama. Oke, yang bagian pertama itu yaitu big data. Big data tuh ya sekarang udah kayak bahan bakar utama buat semua organisasi. Apapun yang kita lakuin, mau pesen makanan, isi form online, atau scroll video, semuanya jadi input buat sistem besar yang bisa ngebaca perilaku kita, guys. Betul banget. Tapi justru karena data itu makin banyak, tantangan itu juga makin besar banget. Betul. Banyak banget data yang dikumpulin tanpa kita benar-benar sadar. Iya. Dan kadang kita cuma dikasih pilihan setuju atau keluar. Padahal ya, kita tuh punya hak buat tahu data kita tuh mau dipakai apa sih. Bener banget. Tapi di dunia sekarang ya, transparansi itu kadang cuma hiasan doang. Ada, tapi nggak terlalu bisa diakses, apalagi dimengerti. Belum lagi soal ketimpangan. Perusahaan besar punya semua tools dan research buat olah data. Sementara pengguna biasa, ya kayak kita ini, seringnya cuma bisa pasrah. Makanya guys, kita pengen tawarin nih alternatif. Gimana kalau kita pengguna data itu diatur lewat kebijakan yang beretika, yang bukan cuma mikirin efisiensi, tapi juga manusia di balik data itu. Betul banget. Nah, lanjut lagi, kebijakan yang kita rancang ini itu terdiri dari 4 bagian besar. Mulai dari pedoman moral, prosedur operasional, contoh praktik nyatanya kayak gimana, sampai ke sistem buat kepatuhannya. Jadi bukan cuma idealisme doang ya, tapi juga bisa diterjemahin jadi langkah-langkah yang realistis dan bisa diterapin langsung di organisasi atau lembaga manapun. Nah, yang kita mau adalah kita bikin jangka kerja yang sehat buat data, bukan yang mengekang atau yang ngarahin doang, supaya data itu bisa bermanfaat tanpa ngerugiin siapapun. Dan kita juga sadar bahwa tiap organisasi itu beda, tapi prinsip dasar tentang etika dan keadilan itu bisa diterapin secara universal. Betul banget. Nah, kita masuk nih guys ke kebijakan etisnya. Oke, kita masuk ke pilar utamanya yaitu pedoman moral dan etika. Dan ini tuh kayak ibaratnya pondasi bangunan. Kalau misalnya pondasinya kuat, sistemnya juga akan kokoh. Betul banget. Nah, masuk yang pertama yaitu transparansi. Ini tuh bukan cuma sekedar nyantumin terms dan condition, tapi harus benar-benar jelas, gampang dimengerti oleh semua pengguna. Betul banget guys. Dan yang kedua ya, persetujuan sadar. Artinya pengguna itu harus ngerti apa sih yang mereka setujui, bukan karena takut nggak bisa pakai layanan, tapi emang karena mereka tuh benar-benar paham dan benar-benar setuju gitu guys. Betul. Dan yang ketiga itu minimisasi data. Jadi nggak semua yang bisa diambil itu harus diambil. Betul. Jadi harus selektif dan relevan biar nggak jadi beban privasi yang nggak perlu. Betul banget. Dan yang keempat ya, keadilan algoritmik. Ini penting banget guys, karena banyak algoritma yang ternyata bias loh. Betul banget. Bahkan bisa diskriminatif loh. Tapi kita nggak pernah tahu tuh, karena semua prosesnya tertutup. Bener banget itu. Dan yang kelima itu ada hak dan akses pengawasan. Pengguna itu harus bisa lihat dan kontrol datanya sendiri. Karena kan
Yang punya data itu kita sendiri, betul. bukan perusahaan. Iya kan? Dan ini nih guys, yang terakhir yaitu perlindungan data. Keamanan itu wajib. Wajib banget. Betul. Karena kalau sampai bocor itu bahaya banget. Apalagi kalau datanya sensitif. Wah, Iya, ih. parah guys. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur operasional nih. Betul. Nah, biar prinsip kita itu nggak cuma jadi pajangan aja, Yep. kita itu butuh yang namanya prosedur. Ini tuh semacam jalur teknis gimana prinsip-prinsip itu diwujudin dalam operasional. Betul banget. Contohnya gimana nih, Tia? Nah, contohnya tuh ada audit. Audit yang suka dilakuin setiap 6 bulan sekali yang sering Betul. kalian tahu. Betul itu. Ini tuh buat ngecek apakah sistem itu udah berjalan belum sesuai sama nilai yang kita pegang. Nah, terus ada juga dashboard privacy yang user friendly biar pengguna itu bisa atur sendiri pengumpulan datanya. Iya. Dan itu harus gampang, jangan kayak nyari fitur tersembunyi. Jadi harus langsung ada di depan mata gitu. Betul. Gak usah nyari-nyari susah, di mana nih, di mana nih, di mana Betul nih. banget, gak boleh tersembunyi. Betul. Dan ya, sebelum kita mulai ke proyek baru yang melibatkan data, kita tuh harus ada pemetaan risiko. Nah, Betul. terutama yang berhubungan sama kelompok yang rentan atau yang potensi penyalahgunaan. Nah, ada yang gak kalah penting nih, yaitu pelatihan rutin tentang etika data buat semua pegawai. Oke, Jadi bukan cuma bagian IT, tapi semua level manajemen juga. harus. Semuanya wajib tahu etika data. Betul. Betul banget. Nah, oke guys, kita masuk ke langkah kepatuhan. Kita juga nih bikin sistem kepatuhan yang kuat. Karena ya, kalau misalkan kebijakannya udah bagus, tapi nggak diawasi, ya sama aja kayak papan pengumuman yang diabain. Makanya dibentuklah komite etika data. Betul. Yang isinya itu bukan cuma orang internal, tapi juga harus dari luar, biar objektif dan akuntabel. Betul banget. Dan ya, ada juga nih namanya sistem pelaporan anonim. Ya, Jadi nih, misal ada orang dalam yang melihat ada penyalahgunaan, dia bisa lapor tanpa takut diabaikan atau dibalikin dan dimarahin karena kan betul. anonim. Iya. Dan ada audit eksternal yang dilakukan 2 tahun sekali. Betul. Hasilnya itu harus diumumin ke publik biar semua orang tahu, nggak cuma internalnya ada yang tahu. Harus Sistem ini transparan. tuh harus diawasi. Betul, guys. Betul. Awas ya. Umumin. Awas. Semuanya biar semua orang tahu. Betul. Nah, Mel, gimana sih contoh aplikasi nyatanya? Nah, kebijakan etis ini bukan cuma teori doang ya, tapi kita juga udah mikirin gimana aplikasinya di dunia nyata. Oke. Supaya bukan cuma keren di kertas, tapi juga beneran terasa di pengalaman penggunanya. Oke, aku ngerti. Kamu tahu nggak contohnya apa? Aku tahu banget contohnya. Apa tuh? Nih, contohnya tuh pengguna layanan digital bisa milih data mana aja yang boleh dikumpulin dan mana yang nggak boleh. Betul. Nggak harus langsung, ya udah semua kasih. Bisa disesuaiin. Kayak misal, buat iklan boleh, tapi buat statistik internal nggak boleh. Betul banget. Nah, terus sistem rekomendasi juga diuji, bukan cuma akurasinya, tapi juga nilai fairness, terus representatifnya. Oke. Jadi nggak cuma soal tepat sasaran, tapi juga nggak bias. Betul. Nah, ada satu lagi nih yang menurut aku penting banget, Apa tuh, Tia? yaitu double consent. Jadi ya, buat penggunaan data yang emang sensitif atau kayak proyek baru, pengguna tuh diminta buat setujunya 2 kali. Jadi bener-bener yakin, bener-bener ya bener dia itu emang setuju dan emang bener mau gitu. Itu bener banget. Karena kita sebagai pengguna itu berhak tahu dan milih. Betul. Dan praktek kayak gini tuh bisa bikin orang lebih percaya karena Betul. ngerasa dilibatkan dan dihargai. Betul banget. Betul kan? Iya kan? Ada studi kasusnya nggak sih ya? Ada dong. Nih, Apa tuh? sekarang ya kita masuk studi kasusnya ya. Oke. Ini penting banget guys, karena kita tuh pengen nunjukin bahwa risiko pelanggaran data tuh bukan cuma kemungkinan aja, tapi emang beneran udah kejadian. Aku tahu. Yang Juli 2024 yang ada kejadian besar itu bukan? Betul banget. Coba apa? Yang database Kejaksaan Agung bocor. Betul, itu banget. Iya kan? Yang seorang pertas ngaku punya data penting banget yang kayak log sistem internal, email resmi, bahkan identitas jaksa terdakwa sampai saksi. Betul, bahaya banget kan? Ih, bahaya banget itu. Nah, ini tuh bukan cuma pelanggaran privasi biasa guys,
tapi nyangkut proses hukum, nyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Bener banget. Karena kan Kejaksaan Agung punya negara. Bener banget tuh. Dan yang bikin sedihnya itu penyebabnya itu bukan dari serangan luar yang canggih banget, Betul. tapi karena sistem auditnya yang lemah tahu. Ya kan? Karena deteksi dini yang nggak ada dan akses data yang terlalu terbatas. Itu parah banget sih. Padahal ya, Indonesia itu udah punya undang-undang pelindungan data pribadi loh. Bener banget tuh. Tapi ya, kalau tanpa etika dan sistem yang ketat, undang-undang aja nggak akan cukup. Makanya kita itu perlu banget kebijakan etis, ya kan? Ya kan? Coba, gimana kalau kebijakan etisnya diterapin? Aku punya simulasi penerapan kebijakannya. Gimana nih? Oke, coba kita bayangin bareng-bareng nih ya. Gimana kalau kebijakan etis yang kita rancang itu diterapin di kasus kejaksaan tadi? Yang tadi banget, Betul banget. aku tahu deh kayaknya. Coba pertamanya gimana? Gimana kalau misalkan yang pertama itu kita lakuin audit menyeluruh? Betul banget, itu betul-betul. Nih, karena ya bukan cuma ngecek sistem teknis kayak firewall doang, tapi juga alur distribusi data antar unitnya juga harus dicek. Betul banget. Lalu ada bagian dashboard pengawasan akses datanya. Jadi tiap kali ada yang buka data sensitif, langsung nyata tuh siapa, jam berapa, akses apa, dan dari mana. Wah, itu keren banget sih. Iya kan? Coba Oke. lanjut. Terus ya, prinsip minimalisasi akses juga harus dijalanin guys. Betul banget, itu betul. Karena ya, menurut aku karena nggak semua orang punya akses ke semua data. Betul, Harus berdasarkan kebutuhan kerja dan waktu yang terbatas. betul banget. Dan ada yang gak kalah penting dari semua yang terpenting. Apa tuh? Nah, semua langkah ini diumumin ke publik lewat laporan transparansi yang kayak tadi aku bahas loh di atas, supaya iya. masyarakat tahu bahwa perbaikan itu benar-benar dilakuin, nggak sembunyi-sembunyi di belakang. Bener Bener banget. kan? Gimana menurut kalian kalau kebijakan ini diterapin kayak gini? Ini Betul, simulasinya. Betul. Cocok gak? Cocok banget, Cocok kan? ya kan? Jangan. Coba hasil simulasi skenario tadi gimana? Iya, dari hasil simulasi skenario tadi yang kita rancang, Ya. hasilnya tuh bakal cukup signifikan tau. Gimana tuh? Kayak dalam 6 bulan aja, nanti insiden kebocoran data bakal nurun drastis. Iya lagi. Terus kepercayaan publik juga meningkat gak sih? Betul kan? Betul banget. Kayak di akhir kemungkinan ya, di akhir tahun nunjukin bahwa lebih dari 70% mungkin responden yang mengapresiasi keterbukaan lembaga dalam menangani krisis data. Betul banget. Iya kan? Dan bukan cuma itu, kepatuhan internal juga bakal meningkat loh. Karena akses data udah nggak bisa sembarangan lagi. Dan sistem juga bakal jadi lebih disiplin lagi. Iya banget lagi. Bahkan kolaborasi dengan lembaga lain kayak Kominfo, BSSN, dan juga bakalan makin erat. Ya kan, kalau sistemnya transparan, semua pihak juga bakal percaya dan mau banget terlibat gitu. Iya kan? Betul banget. Iya kan? Jadi nyender ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian evaluasi dan implikasi. Dari sini tuh kita belajar bahwa kebijakan etis itu nggak cuma soal idealisme, Yep. tapi bisa berdampak nyata kalau dijalankan dengan serius. Betul banget. Dan ya, evaluasi ini dilakukan lewat 3 aspek utama. Apa aja tuh? Yang pertama, seberapa efektif prinsip diterapkan. Lanjut. Apakah perilaku internal berubah? Dan yang terakhir, Yaitu gimana persepsi masyarakat. oke. Dampak sosialnya apa sih? Apa coba? Masyarakat itu bisa jadi lebih percaya. Oke. Mereka nggak lagi jadi objek pasif, Mhm. tapi bisa ikut ngobrol dan ngatur data pribadi mereka. Wow, keren sih itu. Lengkap banget ya. Iya kan? Nah, secara moral ya guys, ini nunjukin bahwa komitmen organisasi terhadap keadilan, otonomi, dan akuntabilitas. Dan nilai-nilai yang makin penting di era digital ini. Betul banget. Dan dari sisi ekonomi nih, Mhm. organisasi juga diuntungkan banget loh. Gimana coba? Karena kalau bisa jaga privasi dan transparansi, Mhm. itu bikin pelanggan dan investor makin percaya sama kita. Wow, kepercayaan itu emang nggak bisa sih dibeli sama iklan. Betul banget tuh. Tapi ya, dibangun lewat kebijakan yang berpihak dan juga jujur. Betul banget. Jangan sampai hilang kepercayaan ya guys. Jangan banget itu. Kesalahan besar. Coba evaluasi keberhasilannya gimana? Nah, buat mengukur keberhasilannya nih, Mm-mm. kita pakai indikator
Kayak apa? Seperti berapa jumlah kebocoran data yang berhasil dicegah, Wow. lalu seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna, Wow. dan seberapa patuh sistem internal terhadap prosedurnya. Wah, keren sih itu. Dan ya, menurut survei persepsi etika juga dilakukan secara berkala loh. Jadi bukan cuma data teknis, tapi juga pengalaman dan pendapat orang-orang yang terlibat juga langsung. Dan nggak cuma dari dalam nih, Yep. stakeholder dari luar kayak akademis, komunitas, dan regulator juga diajak diskusi maksudnya lewat platform Diskusi. terbuka ya, terbuka tuh, Wow, berarti emang benar-benar terbuka ya. bener banget, Nah, jadi prosesnya itu bakal terus berkembang gak sih? bener banget tuh. Bakal terus terbuka, fleksibel, tapi tetap berpegang pada prinsip yang kokoh. Betul sekali. Panjang juga ya bahasan kita pagi ini. Bener Tapi banget. jujur Li, aku jadi makin sadar sih. Ternyata yang sering kita anggap cuma data, itu dampaknya bisa serius banget. Bener banget. Dan yang bikin lebih seremnya lagi itu banyak banget dari kita tuh nggak sadar kalau data kita tuh udah dipakai. Betul. Karena semuanya serba diam-diam, serba otomatis. Betul banget. Padahal ya, yang kita minta tuh sederhana, kayak cuman kasih tahu dong, mau ngapain dong sama data kita, kasih tahu, tanyain dulu aja, bukan cuman langsung ambil gitu aja. Bener banget nih. Itulah penting banget ada kebijakan etis, bukan cuma di perusahaan gede ataupun pemerintah, tapi juga buat semua organisasi yang ngelola data. Betul banget. Dan lebih daripada itu, kita juga sebagai pengguna harus lebih kritis guys. Nggak cuman klik I agree tanpa baca, atau kayak asal share info pribadi kita gitu aja. Bener banget. So, semoga dari video ini bisa jadi pengingat kecil kalau kita tuh punya hak atas diri kita sendiri. Dan etika itu bukan jadi penghalang buat kemajuan, Betul. tapi justru jadi fondasi masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Betul banget. Oke guys, thank you banget ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalian keren banget parah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa ngobrol lagi lain kali. Sampai ketemu di Apium. Deburan ombak, deburan ombak. Iya lagi, deburan ombak guys. Jangan sampai ketemu di deburan ombak Berikutnya. Tapi gak tahu Besok bakal tetap deburan ombak, apa ganti curug?